Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Kita teruskan ya kajian kita dari kitab Tauhid Muyasar. Dan kita sudah memasuki pembahasan tentang halaman 24 umum ya. Iya, Ustaz. Baik. Ada yang baca? Insyaallah ana lagi, Ustaz. Iya. Bismillah. Tarikhus syirki. Sejarah terjadinya kesyirikan. At-tauhidu huwal aslu fi bani adama wa syirku fari'u wa dakhilun. Tauhid merupakan asal keyakinan yang ada pada Bani Adam, sedangkan kesyirikan adalah sesuatu yang asing dan yang baru masuk. Kama qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana baina Adam wa Nuhin asyratu qurunin kulluhum 'ala tauhid. Sebagaimana perkataan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, adalah jarak antara Adam dengan Nuh 10 abad dan semuanya berada di atas tauhid. Awwalu ma hadasa syirku fil ardi. Terjadinya kesyirikan yang pertama kali yang terjadi di muka bumi, kama fi qaumin Nuhin lama ghalau fi salihin. Sebagaimana yang terjadi pada kaum Nuh ketika mereka gulu terhadap orang-orang yang soleh. Wasawwaru suwarahum thumma ala amarahum ila ibadatihim min dunillahi. Kemudian mereka Yusuf thumma ala amruhum ila ibadatihim min dunillah. Mereka membuat gambar-gambar orang-orang yang soleh. Kemudian ini Allah di sini pemuka ya Ustaz ya. Kenapa? Pemuka kaum Allah. Allah ini menuju ya. Menuju. Kesudahan jadilah kemudian, perkara mereka. Kemudian jadilah perkara mereka mengibadahi atau menyembah orang-orang yang soleh selain Allah. Fa'arsalallahu ilaihim Nuhan alaihi salamu yad'uhum ila tauhid. Maka Allah mengutus kepada mereka Nuh alaihi salam dan menyerukan kepada mereka kepada tauhid. Baik, itu dulu ya. Ya. Kita membahas bab yang penting dalam akidah, yaitu tentang kesyirikan, tentang bagaimana sejarah kesyirikan itu muncul di atas muka bumi ini. Ya. Bagaimana kesyirikan ini pertama kali muncul di muka bumi ini. Maka dikatakan oleh penulis, tauhid itu merupakan asal dari fitrahnya anak Adam. Jadi fitrahnya manusia itu mentauhidkan Allah. Ya. Adapun kesyirikan itu merupakan sesuatu yang asing, sesuatu yang baru yang menyusup kepada tauhid, yang mengotorinya, yang merusaknya. Maka
kita lihat misalnya di dalam Al-Quran, ya, di surah Al-A'raf, ketika Allah bertanya kepada seluruh manusia di zaman ajali, dan kita tidak ingat masa itu, ketika Allah menanyakan alastu bi rabbikum, apakah aku ini Rabb kalian? Manusia termasuk kita menjawab iya. Kita sudah berikrar. Makanya di dalam Al-Quran, di dalam awal surah Al-Ma'idah, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji kalian. Di antara penafsiran janji yang harus kita penuhi adalah kita berjanji di zaman ajali untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita berjanji, berikrar untuk hanya menyembah Allah semata. Iya, itu asalnya. Asalnya manusia itu seperti itu, semuanya, termasuk diri kita. Tapi ya, syaitan mengganggu kita. Sebagaimana syaitan berjanji akan menyesatkan manusia, maka syaitan menempuh cara-cara bagaimana manusia ini menjadi teman dia kelak di akhirat di neraka. Dan di antara sebab yang akan menjadikan manusia itu masuk ke dalam neraka, bahkan kekal, yaitu dengan berbuat kesyirikan. Makanya kesyirikan itu manusia digoda untuk melakukan perbuatan tersebut, disadari atau tidak. Ya. Jadi fitrahnya kita memang kita ini mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Cenderung kepada hanif, kepada kebenaran. Ya. Tapi sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata beliau, adalah masa antara Nabi Adam dan Nabi Nuh itu 1000 tahun. Jadi lama waktu antara Nabi Adam dan Nabi Nuh itu 1000 tahun. Dan semua manusia selama itu adalah di atas tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barulah di zaman Nabi Nuh, atau barulah ya di zaman Nabi Nuh banyak terjadi kesyirikan, dan Nabi Nuh diutus sebagai rasul. Rasul yang pertama untuk mendakwahkan tauhid. Maka di sini dikatakan yang pertama kali kemusyrikan itu muncul di muka bumi adalah di kaum Nabi Nuh. Ya. Kaum Nabi Nuh di sini. Dan lihat, ya, di sini ada sebabnya. Kenapa di kaum Nabi Nuh bisa terjadi kesyirikan? Ya. Maka sebab utamanya ini adalah gulu terhadap orang-orang saleh. Ya. Jadi sebab pertama kali kemusyrikan itu muncul adalah mereka gulu terhadap orang-orang saleh. Apa itu gulu? Gulu itu berlebihan. Ya. Gulu itu menempatkan sesuatu lebih dari
kadarnya. Gulu terhadap orang-orang soleh. Jadi perlu diketahui, sesoleh apapun seseorang, seorang hamba ya, bahkan sampai mencapai derajat kenabian, tetap dia itu hamba. Yang mana status hamba itu tidak kemudian berubah menjadi pencipta. Atau status hamba tidak kemudian naik, dia jadi seorang yang disembah. Ya. Ini bahayanya gulu. Jadi gulu ini penyebab terjadinya kemusyrikan. Dan gulu terhadap orang-orang soleh di sini. Dikatakan di dalam Al-Quran ada Wad, Ya'uk, Yagus, Suwa, dan Nasr. Itu berhala-berhala orang-orang soleh. Dan ini oleh syaitan dipermainkan manusia itu mencintai orang-orang soleh secara berlebihan. Betul, kita diperintah untuk mencintai, menyayangi orang-orang soleh, membela mereka. Tapi tidak kemudian berlebihan, sehingga menganggap mereka itu memiliki keistimewaan sebagaimana pencipta. Tidak. Bahkan kita tidak boleh ya, melakukan hal-hal yang berlebihan seperti misalnya jongkok atau mencium kakinya atau menganggap dia itu maksum dan sebagainya. Kepada nabi saja tidak boleh, apalagi kepada manusia biasa. Tapi memang demikian ya, oleh syaitan diperindah. Di antara godaan syaitan kan wa zayyana lahumus syaitan. Syaitan itu memperindah perbuatan mereka. Menganggap kalau berbuat seperti itu kepada orang-orang soleh itu sebuah kemuliaan bagi dia. Dan menganggap tidak sopan kalau tidak melakukan seperti itu. Jadi berlebihan pada orang-orang soleh. Tugas kita kalau kita melihat orang soleh, ya mendoakan supaya orang soleh tersebut istiqomah di atas ketaatan. Atau kita meniru, meneladani amalan-amalan kebaikannya. Cukup. Tidak kemudian kita anggap dia memiliki keistimewaan di sisi Allah, sehingga ketika sudah mati pun dia diperlakukan berlebihan. Ya. Dan ini banyak terjadi di muka bumi, termasuk di Indonesia misalnya. Taib. Jadi kaumnya Nabi Nuh, mereka gulu kepada orang-orang saleh. Terus mereka menggambar, membuat gambar mereka. Jadi prosesnya pertama gulu dulu ya. Setelah gulu, menggambar, terus membuat patung, kemudian dijadikan sebagai wasilah, baru sampai disembah. Jadi pertama mereka gulu, berlebihan. Setelah gulu ya menggambar, digambar. Digambar ini orang-orang soleh untuk dikenang.
Ya. Kalau di Indonesia ada istilah haul, mengenang wafatnya fulan. Misalnya. Digambar, disimpan di tempat-tempat peribadahan. Kemudian nggak cukup digambar, masa cuma digambar katanya. Ya, makanya di sini betapa di antara bahayanya kalau orang-orang soleh itu fotonya dipajang. Setelah digambar nggak cukup, dibikin patung, monumen, ya. Setelah itu, ini kan orang soleh. Kalau orang soleh dekat atau dengan Allah, bisa dong kita minta kepada Allah melalui dia. Mereka berpikir mereka sendiri nggak layak untuk minta langsung kepada Allah, makanya melalui perantara. Sampai kepada akhirnya mereka disembah selain Allah. Jadi sampai masa mereka itu lama yang menyebabkan mereka menyembah orang-orang soleh tersebut dari selain Allah. Maka karena kejadian tersebut, dan ini menunjukkan itu kemusyrikan, Allah pun mengutus kepada mereka Nabi Nuh alaihissalam, yang mana Nabi Nuh itu mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah. Ya. Jadi kita bisa lihat, ya, kalau dakwah tauhid itu memang dakwah yang asal. Bagaimana kita mengajak manusia agar kembali beribadah kepada Allah. Dan ini kita bisa lihat di tengah-tengah masyarakat kita. Dakwah tauhid itu dakwah yang masih sangat perlu, penting bahkan. Harus terus digalakkan. Jangan kita beranggapan, masyarakat saya udah udah sholat, udah membayar zakat dan sebagainya, ya. Tidak cukup, ya, seperti itu. Tapi mereka masih percaya ada kekuatan selain Allah Ta'ala. Sehingga perlu diajak lagi tauhid ini. Baik, selanjutnya. Baik, Ustaz. Asyirku fi qaumi Musa hadatsa indama takhudul ijla. Kesyirikan yang terjadi pada kaum Musa ketika mereka menjadikan anak sapi sebagai sesembahan. Lanjut, Ustaz. Lanjut. Ya. Asyirku fin nasara, kesyirikan yang terjadi pada orang-orang Nasrani, hadatsa ba'da raf'i Isa alaihi salam ila as-sama'i. Faja'a Bulus alladhi kana yadhharu al-imana bil masihi makran wa khidha'an fa'adkhala fi dinin nasara at-tathlithat wa ibadat as-salib wa katsiran minal wasniyat. Terjadi ketika pengangkatan Musa alaihi salam ke langit,
Maka datang seorang yang bernama Bulus yang dia menampakkan Paulus, yes. Bulus tuh Paulus. Ya. Iya, Ustaz. Yang dia menampakkan keimanan kepada Musa dalam rangka berbuat makar dan permusuhan. Dia memasukkan ke dalam agama Nasara trinitas dan ibadah menyembah salib dan menyembah banyak dari patung-patung. Baik. Ini selanjutnya kemusyrikan di zaman berikutnya ya. Ya tiap generasi tidaklah Allah mengutus Rasul kecuali di sana merebak kemusyrikan-kemusyrikan. Di antaranya di sini disebutkan pada kaum Musa terjadi ketika mereka menyembah anak sapi yang dibuat oleh Samiri. Ketika mereka ditinggal oleh Nabi Musa, maka sebagian manusia mempercayai anak sapi itu sebagai sembahan. Dan mereka menjadikan sembahan anak sapi itu. Karena menakjubkan. Ya. Kemudian kesyirikan di Nasrani itu ketika Nabi Isa diangkat ke langit. Kemudian ada seorang yang namanya Paulus. Mereka seolah iman kepada Nabi Musa. Tapi ternyata tujuannya untuk membuat makar. Menipu, membuat permusuhan. Kemudian dia menyusupkan ke dalam agama Nasrani paham Trinitas, keyakinan ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan Tuhan Anak, dan akhirnya menyembah salib dan menyembah banyak patung. Ya. Baik, ini sudah jelas sekali ya. Selanjutnya. Asyirku fil Arabi hadatsa ala yadi Amrun ibni Luhai al-Khuzai alladhi ghayyara Luhai al-Khuzai alladhi ghayyara dina Ibrahim alaihi salamu wa jalaba al-asnama ila ardil Hijaz wa amara bi'ibadatiha. Kesyirikan yang terjadi pada bangsa Arab terjadi melalui tangan Amr bin Luhai al-Khuzai yang dia merubah agama Ibrahim alaihissalam dan memasukkan patung-patung atau berhala-berhala ke bumi Arab, ke bumi Hijaz, dan dia memerintahkan untuk mengibadahinya. Iya. Amr bin Luhai ini di antara manusia yang dipastikan masuk neraka. Jadi nanti dia di neraka terurai ususnya. Itu Amr bin Luhai. Di antara manusia yang dipastikan masuk neraka. Di antara sebabnya karena dia merubah agama Nabi Ibrahim, kemudian memindahkan patung, memasukkan patung. Bahkan disebutkan dalam riwayat, beliau mengambil patung-patung di dermaga, di laut, yang sudah tenggelam, beliau angkat patung-patung itu. Kemudian dipindahkan dan disuruh untuk disembah. Di sini betapa bahaya ya, atau besarnya dosa orang yang pertama kali membuat atau menginisiatif sebuah perbuatan dosa. Ya. Apapun bentuknya, terlebih ini menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya si Amr bin Luhai ini di antara manusia yang dipastikan masuk neraka. Baik. Terus Asyirku fi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
dan kesyirikan yang terjadi di umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadasa ala yadi Syiah al-Fatimiyin ba'da al-mi'ati ar-rabi'ati hainama banul masyahid ala qabri Yusuf Al-kubur. ala al-kubur. Dan kesyirikan yang terjadi pada umat Nabi Muhammad melalui sekte Syiah Fatimiyah. Sebentar, Ustaz. Iya. Yang terjadi setelah abad keempat. Iya. Ketika mereka membangun al-masyahid ini apa, Ustaz? Tempat-tempat yang monumen-monumen ya. Monumen-monumen di atas kubur-kubur. Wa ahdasu bid'atal mawalidi fil islami wal ghuluwi fis salihin. Mereka membuat bid'ah di dalam maulid ya, bid'ah maulid di dalam Islam, dan mereka gulu terhadap orang-orang yang saleh. Terus? Wa kadzalika hadatsa 'inda zuhuri tasawufi al-muharrifu al-mutamassilu bil ghuluwi fil masyayikhi wa ashabit turuqi. Dan demikian pula terjadi ketika munculnya tasawuf yang menyimpang, yang mereka gulu terhadap syekh-syekh mereka dan pemimpin-pemimpin thariqah. Iya. Jadi kalau di zaman Nabi Muhammad SAW, di antara sebab kesyirikan, maksud kesyirikan di sini penyembahan kepada kubur, itu orang-orang Syiah. Mereka gulu kepada imam-imam mereka. Kemudian mereka membuat monumen, tempat-tempat ya, di atas kubur, merayakan maulid, kemudian berlebihan kepada orang-orang soleh. Ya. Ini mengerikan ya, kalau kita lihat perjalanan mereka. Tentu kalau kita melihat dengan kacamata keimanan dan hati yang jernih, pikiran yang jernih, kita akan menyimpulkan ya Syiah ini bukan Islam, justru perusak dari Islam. Kan ada ini, ada apa? Ada lelucon. Entah ini kebenarannya tidak atau benar atau tidak. Ya. Tapi ya disebutkan oleh sebagian orang. Katanya ada orang Syiah dan orang Sunni dihadapkan kepada seorang pemimpin. Pemimpin ingin tahu mana pemahaman yang benar sebetulnya. Apakah orang Syiah atau orang Sunni. Maka ketika dihadapkan, orang-orang Sunni ini membawa sandal atau sepatunya ke dalam. Terus ketika di dalam, orang Syiah berkata, itu kenapa katanya? Atau ada yang mengatakan, kenapa sepatunya dibawa? Terus kata orang Sunni sambil bercanda, di zaman Nabi katanya, orang Syiah itu sering nyuri sepatu. Lantas orang Syiah langsung berkata, mana ada Syiah di zaman Nabi? Akhirnya udah selesai perdebatan. Syiah bukan dari Islam. Mereka sendiri yang mengaku gitu. Masa Nabi mengatakan orang Syiah suka nyuri sendal, mana nyuri sepatu, mana ada Syiah di zaman Nabi? Iya. Tapi mereka punya taqiyah. Agama mereka dibalut dengan kedustaan dan dengan hawa nafsu. Kita harus hati-hati ya. Hidayah itu mahal. Tidak sedikit saudara-saudara kita yang terbawa
oleh kelompok-kelompok yang menyimpang. Kemudian juga terjadi ketika muncul tasawuf yang menyimpang, yang menyerupai mereka gulu juga kepada syekh-syekh mereka dan kepada pemilik thariqah. Ya. Yang mana mereka ini kalau kita lihat agamanya itu dibangun di atas lelucon, kebodohan. Mereka mengambil petunjuk-petunjuk itu dari mimpi, dari firasat, dan aneh-aneh. Bukan hanya di Indonesia, ya, di dunia ini banyak orang-orang yang seperti ini. Cara-cara zikir mereka itu. Dan mereka membagi, ya. Ada syariat, ada hakikat, ada thariqah. Jadi dianggap ibadah kita yang sekarang ini ibadah biasa-biasa itu nggak akan sampai kepada Allah. Padahal ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Ketika di Haji Wada, Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama ini. Kata para ulama, sempurnanya ajaran Islam menunjukkan tidak ada syariat yang akan diterima kecuali syariat yang diturunkan oleh Allah melalui Rasulnya. Dan tidak ada thariqah yang benar kecuali thariqah yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Memang mereka, orang-orang sufi ini, tasawuf ini, menakjubkan secara perkataan, lembut. Mereka berusaha membersihkan hati mereka dari hal-hal yang haram. Tapi di waktu yang bersamaan, keyakinan mereka terjerumus kepada keyakinan yang keliru. Mengaku bisa melihat Nabi secara langsung, mengaku bisa melihat gaib, dan lain sebagainya. Ya. Maka hendaknya kita berhati-hati dari hal-hal ini. Karena hal-hal ini justru hal-hal yang mendatangkan kepada penyimpangan di dalam agama. Jadi itulah sejarah ringkas kemusyrikan. Kalau kita simpulkan, ya, kemusyrikan itu berawal dari keyakinan adanya sesuatu yang istimewa selain Allah. Itu aja. Adanya kekuatan yang lebih selain Allah. Siapapun itu. Merasa takjub dengan ciptaan melebihi takjubnya kepada pencipta. Kalau kita takjub dengan ciptaan Allah, mestinya kita lebih takjub kepada penciptanya. Jangan kemudian melupakan sang penciptanya. Baik, kita lanjutkan, silakan. Afwan Ustaz, lupa buka mic. Khuturatus syirki wa uqubatuhu. Al-awwal anna Allah la yaghfiruhu idza mata sahibuhu wa lam yatub minhu. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni jika seseorang mati atau pelaku kesyirikan mati dan dia belum bertobat darinya. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalil firman Allah Ta'ala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni kesyirikan
dan akan mengampuni dosa-dosa di bawah kesyirikan bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Suratun Nisa ayat 48. Iya. Ini pembahasan ini bahayanya syirik. Kita harus ketahui agar kita semaksimal mungkin menjauhinya. Walaupun kesyirikan ini samar, sebagaimana perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kesyirikan ini lebih samar daripada semut kecil di tengah kegelapan malam. Artinya orang tuh nggak sadar kalau nggak belajar. Makanya penting belajar tauhid, belajar keutamaan tauhid, belajar lawan dari tauhid yaitu syirik, belajar apa bahaya syirik itu sehingga harus dijauhi. Biasanya orang yang sudah tahu bahaya sesuatu, balasan dari sesuatu itu lebih mudah bagi dia untuk meninggalkannya, menjauhinya. Kecuali dia nggak yakin. Kita kan kalau tahu ini racun, nggak mungkin kita makan atau minum. Kecuali perokok. Kalau perokok itu sudah jelas sekali di bungkusnya. Sayangnya pemilik rokok. Tapi ya itulah. Hawa nafsunya tidak bisa dia kontrol. Akhirnya ya seperti itu. Tapi umumnya manusia yang memang dia normal, kalau diwanti-wanti tentang bahaya sesuatu, ya, maka dia akan menjauhi. Makanya kita mewaspadai, memberikan warning, memberikan waspada kepada umat tentang musyrik itu harus betul-betul agar manusia itu merasa ketakutan gitu untuk melakukan kesyirikan. Kan yang kita lihat umumnya manusia itu nggak takut berbuat syirik. Yang manusia takut itu miskin, yang manusia takut itu nggak bisa makan besok dan sebagainya. Padahal kesyirikan ini membuat kesengsaraan kita selama-lamanya di akhirat kelak. Maka penting kita mengetahui bahayanya agar kita semaksimal mungkin menjauhinya. Ya. Baik, di sini dikatakan yang pertama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuninya. Tidak akan mengampuni dosa syirik. Idza mata sahibuhu wa lam yatub minhu. Catatannya, apabila pelakunya mati dan belum taubat darinya. Jadi tidak diampuni itu kalau kesyirikannya ke bawah mati. Tapi kalau dia pernah berbuat syirik, atau mungkin barangkali di antara kita ada yang pernah melakukan kesyirikan, ya, tapi tobat, insya Allah itu diampuni. Dan ya, sebagaimana dosa-dosa yang lain, orang yang bertobat dari dosa dan Allah terima tobatnya, itu seolah-olah dia tidak punya dosa lagi. Cuman ngeri ya kalau tidak diampuni dosa kita. Dalilnya apa? Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik. Nah, Allah tuh tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik kepadanya dan mengampuni dosa yang di bawah syirik. Bagi orang yang Allah kehendaki. Jadi kalau kita lihat di nas-nas syariat, ya, dosa itu kan ada dua ya. Dosa itu ada dua. Ada dosa besar, ada dosa kecil.
Dosa besar itu yang diancam pelakunya masuk neraka dan sebagainya. Diancam laknat, dijauhkan dari rahmat, itu dosa besar. Dan dosa yang paling besar, ya, dosa besar yang paling besar atau ranking pertamanya ini syirik. Peringkat satunya syirik, musyrik. Ini musyrik. Kemudian ada di bawah-bawahnya. Nah, kalau musyrik dia tidak tertobati, ke bawah mati, itu nggak akan diampuni oleh Allah. Adapun dosa di bawah syirik, ya, itu tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah nantinya. Cuman bukan berarti nggak apa-apa ngelakuin dosa yang lain, yang penting nggak syirik. Nggak boleh. Karena bisa jadi diampuni, bisa jadi enggak. Ya. Kita ini jangan membawa banyak beban dosa di hadapan Allah. Tapi Allah bawakan ayat ini sebagai perbandingan menunjukkan musyrik itu betapa dosanya besar sekali. Dan selain musyrik itu masih ada harapan Allah ampuni. Ini menunjukkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang yang musyrik dan mati membawa dosa musyrik, tidak tobat, itu tidak akan diampuni. Ya udah, dia akan jadi penghuni neraka selama-lamanya. Orang musyrik dan orang kafir itu penghuni neraka selama-lamanya. Ya. Bedanya apa musyrik dan kafir? Ya kalau kafir jelas-jelas dia memang tidak menerima Islam, menolak. Kalau musyrik mah dia masih menyembah Allah, percaya kepada Allah, tapi di waktu yang bersamaan dia juga percaya kepada selain Allah. Karena sebagian orang ya memaknai orang musyrik itu sebatas orang-orang beda agama saja, non muslim. Mereka kafir. Musyrik itu justru dari kalangan kaum muslimin yang mereka punya keyakinan kepada selain Allah. Artinya kita jangan merasa aman. Saya kan muslim. Iya, betul muslim, tapi barangkali ada keyakinan dalam diri kita yang ditujukan kepada selain Allah juga. Jangan merasa aman. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa agar tidak jatuh ke dalam kesyirikan. Jadi itu yang pertama, ya, Allah tidak akan mengampuni dan kekal di dalam neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Kekal di dalam neraka itu. Waliyadzubillah. Taib. Selanjutnya. Asani sahibuhu kharijun min millatil islami halalud dammi wal mali. Yang kedua, pelaku kesyirikan keluar dari agama Islam dan halal darah serta hartanya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah Ta'ala, fa idzan salakhal ashhurul hurum faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum. At-Taubah al-ayat al-khamisah. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala pada surat At-Taubah ayat 5, apabila telah selesai bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik dimanapun kamu mendapatinya, dan tangkaplah mereka dan kepunglah mereka. Iya. Orang musyrik itu dia sudah murtad secara langsung, sudah keluar dari agama Islam. Kemudian kalau murtad ya berkonsekuensi dia diperangi, halal darahnya. Tapi ingat, ini yang melakukannya adalah pemerintah, ulul amri. Bukan semua orang. Itu ada orang musyrik, bunuh, kepung. Ini namanya salah dalam memahami. Betul, orang musyrik itu murtad dia.
dan halal darah serta hartanya. Tapi yang melakukan hal tersebut itu pemerintah, bukan oleh perorangan. Tidak boleh kita berinisiatif. Termasuk misalnya kita tahu ada tempat-tempat kemusyrikan, yang membubarkan tempat itu ya pemerintah setempat. Kita hanya mendakwahkan kepada manusia agar tidak melakukan kemusyrikan. Atau memberitahu kepada pemerintah misalnya itu tempat itu tuh dikeramatkan, banyak orang yang menyembah kubur dan sebagainya. Tugas kita itu. Adapun misalnya membakar tempat itu atau orang-orangnya diperangi, itu tugasnya pemerintah, bukan tugasnya individu. Tidak boleh kita berinisiatif. Justru bukan beres, malah makin menjadi-jadi. Nah, ini yang sering disalahpahami. Sehingga nanti mereka melakukan hal-hal yang terlarang, kemudian mereka mengatasnamakan amar ma'ruf nahi munkar. Padahal amar ma'ruf nahi munkar juga perlu ada adabnya, ada fikihnya di sana. Tidak sembarangan orang melakukan hal tersebut. Jadi orang yang melakukan kesyirikan dia sudah keluar dari agama Islam. Baik, selanjutnya. الثالث أن الله تعالى لا يقبل من المشرك عملا وما عمله من أعمال سابقة تكون هباء منصورا والدليل قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan menerima dari orang musyrik amalan dan apa-apa yang mereka perbuat dari amalan yang terdahulu menjadi debu-debu yang berterbangan. Dalilnya firman Allah Ta'ala, dan kami perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami akan jadikan amalan itu bagaikan debu yang berterbangan. Surat Az-Zumar ayat 65. Lanjut Ustaz. Tadi Satu lagi ya. keliru ya. Al-Furqan. Surat Al-Furqan ayat 23. Iya. Kemudian wa qauluhu, dan firman-Nya, walaqad uhiya ilayya walaqad uhiya ilaika wa ila alladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Surat Az-Zumar ayat 65. Dan sungguh benar-benar telah aku wahyukan kepadamu Muhammad dan kepada orang-orang sebelummu, apabila engkau berbuat syirik maka batallah amalanmu dan sungguh engkau menjadi orang yang merugi. Baik. Iya. Yang ketiga, orang musyrik itu amalannya tidak diterima. Bahkan amalannya itu lebur, sia-sia. Dan ini kerugian. Kalaulah perkara dunia, ya, perkara dunia, kita kerja terus nggak dibayar, justru disiksa, rugi kan? Atau kita nabung nih uang di rekening di bank, setelah besar kita butuh mau ngambil, ternyata hangus uang itu. Kalau orang berpikir terhadap perkara dunia, mereka kemudian hati-hati, kenapa mereka tidak berpikir terhadap kemusyrikan yang mengancam leburnya amalan? Yang mana di akhirat itu kita sangat-sangat butuh dengan amalan itu. Melebihi butuhnya kita di dunia terhadap uang. Kita di dunia ya manusiawi butuh.
penghidupan ya. Untuk melangsungkan kehidupan. Kita udah nabung, pas mau diambil duitnya, nggak ada, hangus. Karena satu hal dan yang lainnya misalnya. Begitupun nanti di akhirat kita tadinya berharap pahala kita raih, ternyata amalan kita sia-sia. Ya. Ini kerugian yang besar. Capek kita di dunia, susah. Masa di akhirat harus susah lagi? Ya. Maka di sini dikatakan wa qadimna ila ma amilu min amalin fajalnahu haba'an manthura. Kami hadirkan. Jadi dihadirkan dulu amalannya. Nih amalan sholat, zakat dan sebagainya. Sedekah, haji, umroh, baca Quran, saum. Nih. Ya. Tapi setelah dihadirkan amalan tersebut, Allah hancurkan menjadi debu yang berterbangan. Gimana coba kita tidak terpelongok? Kita udah merasa, wah ini kita dapat bonus, buat dapat apa? Ternyata malah hancur. Ya. Kemudian bahkan dikatakan di sini di surah Az-Zumar, sungguh telah diwahyukan kepada engkau Muhammad dan kepada orang-orang sebelummu. Berarti hukum ini berlaku kepada seluruh manusia. Bukan hanya umat Nabi saja. Hukum ini berlaku kepada seluruh manusia. Apa? Lain asyrokta. Seandainya engkau musyrik, dan gak mungkin Nabi musyrik. Gak mungkin. Tapi seandainya musyrik. Ini sekelas Nabi saja. Seandainya. Dan Nabi gak mungkin musyrik. Maka akan lebur amalanmu dan engkau akan menjadi orang-orang. Termasuk orang-orang yang rugi. Itu sekelas Nabi. Diberikan warning, ancaman, hati-hati seperti itu. Apalagi kita yang bukan Nabi. Kesolehan pun kita belum tentu. Tentu harus lebih waspada lagi. Baik, selanjutnya. الرابع أن دخول الجنة عليه حرام وهو مخلد في النار الجحيم. Dan bahwasanya haram masuk ke dalam surga atasnya dan dia kekal di dalam neraka jahim. Wadalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah Ta'ala, innahu may yushriku billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansari. Bahwasanya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan atasnya surga dan tempatnya neraka. Dan tidaklah bagi orang-orang yang zalim satu orang penolong pun. Surat Al-Maidah ayat 72. Ini yang paling ngeri ya. Orang musyrik itu haram masuk surga. Haram. Gak mungkin gitu. Dan dia kekal di dalam neraka. Kalau kita lihat ya, orang-orang musyrik yang nyembah kuburan, minta ke wali dan sebagainya. Umumnya itu mereka minta bahagia dan gak mau susah. Baik di dunia maupun di akhirat. Mereka nggak sadar dengan melakukan itu, mereka sudah kehilangan kebahagiaan selama-lamanya. Haram masuk surga. Kenapa mereka mesti minta kepada kuburan, ke wali dan sebagainya? Kenapa tidak minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini haram masuk surga, nggak mungkin masuk. Allah menyebutkan bahwasanya orang yang musyrik kepada Allah,
faqad harramallah, maka sungguh Allah telah mengharamkan kepada dia, mengharamkan surga kepada dia. Hawa gimana? Ya. Kalau surga haram, di akhirat tuh hanya ada 2 tempat. Maka di mana dia? Wa ma'wahunna. Tempat kembalinya adalah neraka. Di akhirat tuh hanya 2. Nggak ada tempat yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Hanya 2. Kalau 1 sudah dilarang masuk, berarti dia akan menempati yang satunya lagi. Kemudian kata Allah, wa ma lidh-dhalimina min ansar. Dan tidak ada penolong, tidak ada bagi orang-orang zalim seorang penolong pun juga. Zalim dalam ayat ini maksudnya musyrik. Tidak ada bagi orang-orang yang syirik penolong. Musyrik, orang musyrik disebut zalim karena mereka menempatkan ibadah bukan pada tempatnya. Maka disebut zalim. Ya. Iya. Jadi ini 4 poin ya yang apa? Mudah-mudahan jadi apa namanya? Kita waspada. Ini kita bahaya kemusyrikan. Kita tahu 4 poin ini dan kita renungkan, semoga kita bisa menjauhinya. Tidak diampuni. Pertama, tidak diampuni oleh Allah. Jika ke bawah mati. Kemudian yang kedua, keluar dari Islam. Halal darah dan hartanya. Yang ketiga, amalannya sia-sia. Lebur. Yang keempat, haram masuk surga. Haram masuk surga dan pasti masuk neraka. Nah, ini bahaya kemusyrikan. Bahaya kemusyrikan. Baik. Selanjutnya ini kita baca sedikit aja dulu. Tentang nawaqidul Islam. Silakan, No. Nawaqidul Islami, pembatal-pembatal keislaman. Al-maqsudu biha, dan yang maksud dengan nawaqidul Islam, al-mufsidatuhu wal mubtilatuhu wa hiya kasiratun. Lakinna akhtaruha wa aktsaruha wuqu'an asyratun. Akan tetapi yang paling berbahaya dan paling banyak terjadi ada 10. Al-awwal asyirku fi ibadatillah. Yang pertama syirik dalam ibadah kepada Allah. Wa minhu, diantaranya adzabhu li ghairillahi kaman yadhbahu lil jinni awil qabri, yaitu menyembelih untuk selain Allah sebagaimana seseorang menyembelih untuk bangsa jin atau kuburan. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah Ta'ala,
Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. An-Nisa ayat 116. Asani Satu dulu. Nawaqidul Islam. Pembatal, perusak keislaman. Jadi keislaman kita ini bisa rusak. Di sebagian ayat Allah menyebutkan ya penyesalan-penyesalan orang-orang yang beramal tapi tidak berguna atau pembatal-pembatal amal. Ini kita pelajari agar kita berhati-hati. Dan itu banyak jumlahnya. Tapi yang paling besar bahayanya yang sering terjadi itu ada 10. Yang pertama sudah dibahas sebelumnya yaitu adalah syirik fi ibadatillah. Lihat nih bahasanya. Asyirku fi ibadatillah. Musyrik di dalam menyembah kepada Allah. Orang musyrik itu menyembah pada Allah. Bukan yang sama sekali betul-betul menolak total. Tidak percaya kepada Allah. Itu kafir. Orang musyrik itu dia beribadah kepada Allah. Tapi dia juga percaya kepada selain Allah. Percaya Allah itu pemberi rizki. Tapi di waktu yang bersamaan dia harapannya digantungkan kepada manusia. Ini musyrik. Ya. Di antaranya menyembelih. Ya. Menyembelih pada selain Allah. Kepada jin, ya, dedemit misalnya. Penghuni-penghuni pohon, penghuni bangunan dan lain sebagainya dengan harapan mereka bisa melindungi atau tidak mengganggu. Ditumbal dan sebagainya. Ini keyakinan-keyakinan yang masih banyak. Ya. Tengah-tengah masyarakat. Dan perlu didakwahi mereka. Dalilnya sebagaimana yang tadi disebutkan, bahwasanya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa di bawahnya bagi yang Allah kehendaki. Tapi segitu dulu pembahasannya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bagi yang mau diperjelas atau bertanya dipersilakan. Baik Ustaz, jazakumullah khairan untuk materinya. Bagi umahat yang ingin bertanya silakan untuk open mic atau raise hand. Ana, Ustazah. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustadz mau bertanya, ketika seorang anak melakukan kewajiban ibadahnya, misalnya sholat, gitu ya, atau puasa, itu hanya karena takut dimarahin orang tuanya, Ustadz. Nah, apakah itu juga termasuk dalam kesyirikan ya, Ustadz? Itu saja, Ustadz. Syukran, jazakallah khairan. Oh ya, kamu jazakallah khairan. Iya. Perlu diketahui anak-anak di sini yang dimaksud itu sudah terbebani syariat atau belum? Yang belum dan yang sudah, Ustaz. Tapi yang belum ya, Ustaz. Jadi gini, anak feedback ketika anak-anak masih kecil-kecil dulu kan, kami mengajarkan kewajiban itu sangat keras sekali, Ustaz, melakukan kewajiban itu sampai pada akhirnya ada masa kita tahu anak ini melakukannya karena takut dimarahin oleh kami orang tuanya gitu.
apakah di masa itu anak-anak kita itu tanpa kita sadari kita mengajarkan kesyirikan? Kemudian kalau memang iya, apakah dosanya ada di kami dan bagaimana yang harus kami lakukan selanjutnya? Itu Ustadz. Iya, kalau memang usia anak itu akan belum bisa langsung mereka beramal itu ikhlas karena Allah. Usia dari anak-anak itu usia pembiasaan. Di sini yang paling penting peran orang tuanya. Bagaimana menanamkannya itu dengan benar. Misalnya, ayo sholat. Nanti kalau nggak sholat, Allah Subhanahu Wa Taala marah pencipta kita. Jangan nanti, ayo sholat. Kalau nggak sholat, nggak dikasih uang jajan. Nah, ini berarti yang keliru dari cara penanamannya. Nah, kalau memang yang demikian itu terjadi, ya tinggal kita perbaiki. Kita bicara baik-baik kepada anak kita. Mohon maaf dulu, ibu dan bapak, demikian. Kedepannya semestinya demikian. Udah, setelah itu, insya Allah yang lalu, Allah ampuni, Allah tutup. Tapi yang jelas, menanamkan kepada anak-anak itu, ya tanamkan sebagaimana mestinya. Misalnya, jangan ke tempat gelap, nanti ada hantu. Nah, itu kan udah nggak benar penanaman. Yang mengajarkan takut kepada selain Allah. Jadi terkait, adapun si anaknya itu takutnya itu ya, itu tergantung penanamannya seperti apa. Ya, selama anak itu masih bisa diarahkan, ya tinggal diperbaiki aja. Dipanggil misalnya, terus jelaskan yang sebenarnya itu seperti apa. Baik, Allahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz untuk jawabannya. Baik, silakan Mbak Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Mau bertanya, Ustaz, ini di daerah saya kan ada pemahaman yang seperti Ustaz sampaikan tadi, seperti tasawuf itu Ustaz, wulu sama orang-orang soleh gitu. Terus mempercayai kalau misalnya cara berzikir mereka itu lebih afdol gitu. Jadi seperti keluarga mungkin agak melihat takjub gitu ke orang itu. Saya selaku ibaratnya udah sedikit mengenal gitu, sudah belajar tentang tauhid, bagaimana caranya Ustadz untuk mendakwahkan keluarga gitu, tapi mereka tidak merasa saya sifatnya seperti mengajari mereka gitu Ustadz. Syukran Ustadz, jazakallah khairan. Waalaikumsalam. Iya, insyaallah ya. Nampaknya yang Ibu alami itu banyak dialami juga oleh kita semua ya. Bahkan Nabi SAW demikian. Nabi Muhammad SAW diutus di tengah-tengah kaumnya dalam keadaan beliau dicintai, disayangi oleh kaumnya. Bahkan diberikan gelar Al-Amin, orang yang sangat dipercaya. Tapi ketika Nabi SAW melihat kondisi mereka dalam beragama dan selainnya keliru, Nabi dakwahi mereka. Dan apa yang terjadi? Nabi dimusuhi. Ya, Nabi dimusuhi. Artinya dalam dakwah itu ada tahapan perlahan. Tapi kalau kita mendakwahi keluarga kita, kemudian kita takut dimusuhi, kalau kita mendakwahi keluarga, kemudian takut dimusuhi, nah itu keliru. Tapi keliru juga tidak mendakwahi. Biarin aja masing-masing, keliru. Keliru juga langsung to the point. Ini tidak. Dakwah itu ada tahapan. Mungkin kita bisa
dekat dulu secara emosional kepada mereka. Kalau sudah dekat secara emosional, biasanya ngobrol lebih enak. Wawa sini sama mama. Ngobrol bisa lebih enak. Nanti kalau sudah dekat secara emosional, lebih meminimalisir kesinggung. Dan kalaupun kesinggung, ya nggak masalah. Tinggal pilih kita nanti berdebat di dunia atau di akhirat. Ketika kita biarkan, nanti di akhirat mereka akan nuntut sama kita. Ya Allah, saya tetap berbuat seperti ini, itu saudara saya membiarkan saya. Dalam keadaan kita tahu. Jadi dakwahi tapi dengan cara yang benar, perlahan, doakan. Dan dimusuhi itu resiko, pasti ada. Nabi SAW dulu seperti itu. Awalnya simpati, disayangi, jadi diboikot dan sebagainya. Hanya tadi ingat, tidak langsung juga kemudian to the point. Ya. Nah, itu tidak juga, harus bertahap. Di antaranya ya, kita dekati dulu secara emosional, apalagi dengan keluarga. Kita, ya dengan keluarga banyak cara kita untuk mendekatkan satu sama lain. Setelah itu baru kita ngobrol terkait pemahaman dan lain sebagainya. Diharapkan ketika sudah terjadi kedekatan emosional, kita lebih mudah lagi untuk mengarah. Diterima, alhamdulillah. Tidak diterima, kita sudah menyampaikan. Baik. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, satu lagi kalau ada. Jazakumullah khairan untuk pertanyaan, untuk jawabannya. Untuk Ummu Zulfa, pertanyaannya mirip ya. Jadi mudah-mudahan jawaban tadi bisa mewakili. Untuk yang lain silakan satu lagi. Baik, nampaknya kita cukupkan Ustaz. Cukup ya. Demikian untuk majelis kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga sedikit bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.